Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, nas ini terjadi pada saat hari turunnya Roh Kudus, di mana Petrus berkhotbah tentang Yesus yang telah disalibkan itu kepada orang Yahudi. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus, hati mereka sangat terharu dan bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Petrus menjawab, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jawaban Petrus berbicara tentang pertobatan, baptisan, dan penerimaan Roh Kudus untuk menanggapi pertanyaan, apa yang harus kami perbuat? Tetapi juga membuka jalan menuju teologi keselamatan dalam kekristenan awal. Sebab pertanyaan ini muncul setelah Petrus menyampaikan khotbahnya yang menggugah. Ia menunjukkan bahwa Yesus yang disalibkan telah bangkit dan ditinggikan, dan para pendengarnya adalah pihak yang bersalah dalam penyaliban itu. Dengan respon dari pendengar yang mengatakan, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" merupakan momen penting saat Injil menyentuh hati orang berdosa dan akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Petrus berkata, "Bertobatlah." Artinya, harus ada perubahan yang radikal, melibatkan emosi, kehendak, dan tindakan. Bukan sekedar merasa bersalah, tetapi berbalik dari dosa kepada Allah. Dan hendaklah memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan sebagai tanda, bukan alat keselamatan, sebab dengan baptisan tidak menyelamatkan secara otomatis, tetapi menjadi tanda perjanjian anugerah. Keselamatan adalah hasil iman sejati, bukan ritual. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 disebutkan, "Bertobatlah." Tetapi dalam Kisah 16 ayat 31 disebutkan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan." Berarti, pertobatan dan iman adalah dua aspek dari satu respon terhadap Injil. Apakah baptisan menyelamatkan? Jawabannya, baptisan air diperlukan untuk keselamatan. Namun kitab suci mengajarkan keselamatan hanya oleh iman saja. Sola fide. Banyak tokoh dalam Kisah Para Rasul diselamatkan sebelum dibaptis. Sebagai contoh, Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10. Baptisan sebagai konsekuensi iman, bukan prasyarat keselamatan. Pertobatan bukan hanya emosi, tetapi perubahan hidup. Seseorang yang sudah mengetahui dosanya tidak cukup hanya menyesal, melainkan harus sampai kepada perubahan. Berubah dari dosa ke arah yang lebih baik. Baptisan bukanlah syarat keselamatan, melainkan baptisan adalah perintah Tuhan. Orang percaya akan menunjukkan buah ketaatannya termasuk dalam hal baptisan.
Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya sebagai tanda anak-anak Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kehadiran Roh Kudus memberikan kuasa untuk hidup kudus. Apa yang disampaikan Petrus dalam nas ini adalah panggilan untuk pertobatan dan misi. Karena sesudah panggilan ini ribuan orang dibaptis. Gerakan misi dimulai dari hati yang bertobat. Gereja perlu kembali kepada semangat Petrus dalam mengabarkan Injil dengan kuasa dan mengundang orang kepada pertobatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 menjadi inti dari Injil. Pertobatan adalah respon terhadap karya Kristus. Baptisan adalah simbol masuk ke dalam tubuh Kristus. Pengampunan dosa dan penerimaan Roh Kudus adalah hasil dari kasih karunia. Kita tidak selamat karena baptisan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Baptisan menjadi ekspresi ketaatan dan identitas dalam tubuh Kristus. Roh Kudus hadir untuk membimbing, memeteraikan, dan memampukan orang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau menyapa kami melalui respon daripada Petrus, di mana dia menjawab pertanyaan dari umat yang mendengar khotbahnya, agar mereka bertobat dan memberi dirinya dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Kasih karunia Allah senantiasa hadir dalam diri setiap orang yang mendengar firman-Mu. Biarlah kami, dalam penyertaan kasih Tuhan, Tuhan senantiasa yang membimbing dan mengarahkan kami untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.